Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak yang menjelaskan tentang kisah para nabi, peristiwa masa depan dan sesuatu yang bersifat ilmiah. Seperti adanya sungai di dasar laut, pertemuan dua air laut yang tidak tercampur dan lain sebagainya. Beberapa bukti kebenaran Al-Quran antara lain adalah, tentang kisah para nabi, yaitu terbukti dengan ditemukannya kapal Nabi Nuh, kereta kuda kuno zaman Fir'aun serta jasad Fir'aun. Tapi sebelum video dilanjutkan, tekan dulu tombol like dan juga tombol subscribe. Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Five. 5. Api di dasar lautan. Sebuah fenomena alam yang aneh yaitu adanya api di dasar laut, ditemukan oleh beberapa orang ahli geologi asal Rusia bernama Anatol Sebagivik dan Yuri Bagdanov, serta ilmuwan asal Amerika Serikat bernama Rona Klein. Para ilmuwan itu menemukan adanya api di dasar laut di lepas pantai Miami, saat mereka sedang melakukan penelitian tentang kerak bumi dan patahannya di dasar lautan. Penyebab adanya api di dasar laut ini adalah, adanya lava cair yang mengalir dan memiliki suhu sekitar 1000 derajat Celcius. Namun lava cair ini tidak bisa untuk memanaskan air laut, karena volume air lautnya yang sangat besar. Begitu juga sebaliknya, air laut tidak bisa memadamkan api dari lava cair tersebut. Fenomena aneh tentang api di dasar lautan ini juga telah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tur ayat 1-6 yang berbunyi, "Demi bukit, dan kitab yang tertulis, pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur, Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut, yang di dalam tanah ada api." Four. 4. Fenomena dua air laut yang tidak menyatu. Berikut ini ada sebuah fenomena alam yang unik dan aneh, yaitu tidak bercampurnya pertemuan dua air laut. Fenomena tidak bersatunya air laut ini terjadi di beberapa tempat, dan salah satunya di Laut Mediterania yang berada di Samudera Atlantik. Ketika Laut Mediterania memasuki Laut Atlantik melalui Selat Gibraltar, kedua laut ini tetap tidak bercampur atau menyatu. Fenomena alam ini seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin, lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Menurut pendapat ilmiah para ilmuwan, penyebab tidak menyatunya dua air laut ini adalah adanya perbedaan massa air. Menurut informasi yang beredar, Laut Mediterania memiliki air yang hangat, tinggi garam, dan lebih pekat dibanding Samudera Atlantik. Sehingga kedua air laut ini tidak bercampur atau menyatu. Three. 3. Sungai di dasar laut. Sebuah penemuan adanya sungai di dasar laut sempat menghebohkan dunia. Fenomena sungai di dasar laut ini ditemukan oleh seorang oseanografi asal Perancis bernama Jacques Yves Cousteau di kawasan Senot Angelita, Meksiko. Dia telah menemukan sungai air tawar yang mengalir di antara air laut yang asin di dasar lautan.
Sungai di dasar laut ini ditemukan pada kedalaman 115 kaki, atau setara dengan 35 meter. Dan lebarnya sekitar setengah mil. Kabarnya adanya sungai di dasar laut ini juga ditemukan di Indonesia, yaitu di dasar Laut Jawa dan Selat Karimata. Fenomena alam ini telah tertulis di dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin, lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus." Two. 2. Bukti kisah Nabi Musa alaihi salam. Ditemukannya jasad Fir'aun dan kereta kuda. Nabi Musa alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang memiliki berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat Nabi Musa alaihi salam adalah membelah lautan. Maksud Nabi Musa alaihi salam membelah Laut Merah dengan tongkatnya adalah agar bisa menyeberang bersama umatnya untuk menyelamatkan diri dari kejaran Raja Fir'aun dan pasukannya. Peristiwa ini telah tertulis di dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 63 yang berbunyi, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Akhirnya Nabi Musa alaihi salam dan pengikutnya berhasil menyeberangi laut dengan selamat. Tetapi ketika Raja Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, lautan pun kembali seperti sedia kala dan Raja Fir'aun tenggelam beserta pasukannya. Seperti yang tertulis di Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 65-67 yang berbunyi, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman." Perkiraan lokasi lintasan tempat Nabi Musa alaihi salam menyeberang, dan Fir'aun tenggelam mempunyai kedalaman sekitar 1.500 meter. Lokasinya diperkirakan berada di Teluk Aqaba di Nuweiba, di pesisir Laut Merah. Beberapa waktu yang lalu, dunia dihebohkan dengan ditemukannya kereta kuda Fir'aun, yang diduga dahulu dipakai mengejar Nabi Musa alaihi salam di Laut Merah. Pada tahun 1988, seorang arkeolog bernama Ron Wyatt, mengklaim telah menemukan bangkai roda kereta kuda kuno salah satu tentara Fir'aun yang telah menjadi batu karang. Selain itu juga ditemukan beberapa struktur kandungan tulang manusia dan tulang kuda, di tempat yang sama. Yang diperkirakan berusia sekitar 3.500 tahun. Diperkirakan usia yang sama sekitar 3.500 tahun yang lalu, Fir'aun dan pasukannya tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihi salam di Laut Merah. Rameses II diduga sebagai Fir'aun yang hidup saat zaman Nabi Musa alaihi salam. Dan diyakini sebagai Fir'aun paling kuat dari dinasti Mesir. Jasad Fir'aun yaitu mumi Rameses II yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa alaihi salam di Laut Merah, telah ditemukan pada tahun 1881.
Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Pada tahun 1976, mumi Rameses II dibawa ke Perancis untuk perawatan segera. Karena terkena jamur eksternal yang bisa menyebabkan pembusukan total. Mengikuti peraturan di Perancis, akhirnya dikeluarkan paspor untuk mumi Rameses II agar bisa dibawa ke Perancis. Ahli bedah Perancis bernama Maurice Buckel adalah ilmuwan yang menangani dan mempelajari mumi Ramses II. Ilmuwan inilah yang menemukan jejak garam laut di tubuh mumi Ramses II. Dengan ditemukannya bekas-bekas garam yang memenuhi sekujur tubuh jasad Firaun tersebut, kuat dugaan Firaun Ramses II meninggal tenggelam di laut. Dari hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa kematian Firaun Ramses II akibat digulung gelombang ombak. Dengan bukti dan fakta itu menunjukkan kebenaran Al-Quran, yang telah memuat kisah para nabi dan rasulnya yang nyata dan benar terjadi. One. 1. Kapal Nabi Nuh alaihi salam ditemukan. Nabi Nuh alaihi salam banyak dikenal sebagai seorang nabi yang membuat sebuah kapal besar atau bahtera, untuk menyelamatkan umatnya dari banjir terbesar sepanjang sejarah. Menurut banyak riwayat dikatakan bahwa, kapal Nabi Nuh alaihi salam sangat besar. Sehingga bisa menampung banyak orang, bahkan hewan-hewan yang berukuran besar sekalipun. Di dalam agama Islam, kisah tentang Nabi Nuh alaihi salam ini telah ditulis dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan di mana bahtera atau kapal Nabi Nuh itu berlabuh. Yaitu di surat Hud ayat 44 yang berbunyi, "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah, dan air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim." Misteri keberadaan bahtera Nabi Nuh alaihi salam telah menjadi buruan para peneliti dan penjelajah sejak dahulu. Beberapa waktu yang lalu, di negara Turki, tepatnya di Gunung Ararat, telah ditemukan sesuatu berbentuk seperti bangkai perahu yang terkubur dalam waktu yang lama. Dilihat dari citra satelit, menunjukkan ada sesuatu benda, yang mirip bangkai kapal raksasa di Gunung Ararat tersebut. Situs ini berada di ketinggian 2.300 meter dan terlihat menyerupai bentuk kapal besar yang terkubur. Setelah diukur, situs ini mempunyai panjang sekitar 170 meter dan lebar 45 meter. Hampir sama dengan ukuran 300 hasta dan lebar 50 hasta yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk membangun kapalnya. Pada tahun 2010, para penjelajah dan arkeolog dari China dan Turki yang tergabung dalam Noah Ark Ministries International atau NAMI, melaporkan telah menemukan kapal yang merupakan artefak kuno bahtera Nabi Nuh di Gunung Ararat, Turki. Salah satu anggota tim bernama Wing Chung Yung mengatakan, bahwa walaupun tidak yakin 100%, tapi kami yakin kemungkinan 99,9% bahwa itu adalah bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Anggota tim NAMI yang lain mengatakan, beberapa tim pencarian telah memasuki struktur kayu raksasa di gunung tersebut. Dan mereka yakin struktur kayu yang telah mereka jelajahi, sama dengan yang telah tercatat dalam sejarah bahtera kuno. Kepala Geologi di Universitas Ataturk Turki, Salih Bayraktutan memperkirakan, umur kapal tersebut lebih dari 100.000 tahun. Dan merupakan struktur buatan manusia yang kemungkinan besar adalah kapal Nabi Nuh alaihi salam.